Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Ustadz Edi, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kitab Fathul Mu'in tentang syarat-syarat sholat. Sebelum saya membahas kitab Fathul Mu'in ini, alangkah baiknya kepada teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian, jangan lupa like dan subscribe channel saya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa juga di share agar bermanfaat kepada teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian. Oke, langsung kita lanjut ke pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syurutis sholati, yaitu fasal menjelaskan tentang syarat-syarat sholat ya. Asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus salati wa laysa minha wa quddimatis syurutu alal arkani li'annaha awla bitaqdimi idh syartu ma yajibu taqdimuhu ala salati wastimraruhu fiha. Yang artinya syarat-syarat berarti suatu yang menentukan sahnya sholat ya. Meskipun suatu itu bukan merupakan pekerjaan sholat, seperti contoh ini, seperti bersuci dari hadas, menutup aurat, menghadap kiblat dan lain-lain sebagainya. Penjelasan mengenai syarat didahului daripada rukun. Sebab syarat merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi mengerjakan sholat. Oleh karena itu lebih tepat didahului, yaitu daripada rukun-rukunnya ya, dan wajib dipenuhi selama sholat. Menurut kaidah usul fikih, asyartu ma wajaba wastamarra, syarat ialah sesuatu yang wajib, ada dan tetap. Syurutus sholat ya hamsatun ahaduha taharatun an hadasin wa janabatin. At-taharatu lugatan an-nadhafatu wal khulusu minad danasi. Wa syar'an raf'ul man'i mutarattabi 'ala al-hadasi aw an-najasi fal ula ay at-taharatu 'ala hadasil wudu' wa huwa bi dhammil wawi wa istimal ma'i fi a'dha'in mahsusatin muftatahan bi niyatin wa bi fathiha ma yatawadda'u bihi wa kana batida'u wujubihi ma batida'i wujubil maktubati lailatal isra'i. Yang artinya syarat-syarat salat atau garis besarnya ada 5. Syarat sholat itu ada 5 ya. 1, suci dari hadas besar yaitu junub, dan suci dari hadas kecil. Arti toharoh menurut bahasa ialah bersih dari bebas dari kotoran ya. Bersih dan bebas dari kotoran. Sedangkan menurut istilah syara ialah menghilangkan setiap noda berupa hadas atau najis. Cara bersuci yang pertama yaitu berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Lafaz wudu dengan dhamma waw artinya menyiramkan air pada anggota tubuh tertentu yang dimulai dengan niat. Sedangkan dengan fathah waw artinya air yang digunakan untuk berwudu pertama kali. Wudu diwajibkan adalah sama dengan awal sholat fardu diwajibkan, yaitu pada malam Isra Nabi Muhammad SAW. Syarat-syarat wudu, syurutuhu ay al-wudu'i ka syurutil ghusli khamsatun ahaduha ma'un mutlaqun fala yarfa'u hadasan wala yuzilun najasa wala yahsulu sa'irun taharati walau masnunatan ilal ma'ul mutlaq wa huwa ma yaqau alaihi ismul ma'i bila qayyidin. Yang artinya syarat-syarat wudhu sebagaimana syarat mandi junub ya, yaitu ada 5. Syarat wudhu pertama yaitu dengan air mutlak. Tidak ada yang dapat menghilangkan hadas, najis, serta tidak pula mensucikan walaupun sunnah kecuali dengan air mutlak. Air mutlak ialah air yang disebut tanpa qayyid ya, yaitu tanpa ikatan apa-apa. Air yang muqayyid misalkan air kelapa, air tebu dan sebagainya, air-air tersebut tidak dapat disebut air saja tanpa qayyid. Jelas air itu tidak dapat dipakai untuk bersuci, kayak air tebu, air kelapa, pokoknya air yang dari buah-buahan atau dari apapun itu juga boleh kecuali air sungai itu boleh. Itu namanya air mutlak kalau air sungai, air laut, air hujan. Tapi kalau air yang dari buah-buahan,
kayak tebu atau air dari kelapa, itu dinamakan air muqayyad ya, itu tidak suci. Air suci tapi tidak mensucikan, emang suci tapi tidak mensucikan ya. Wa in min bukharil ma'i tahuril mughallan aw istamlaka fil halitu aw quyida bimuwa faqatil waqi kama il bahri bihila fima la yudhkaru illa muqayyadan kama il wardi ghairu musta'malin fi fardi taharatin min raf'i hadasin asghara aw akbar walau min tukhri hanafiyin lam yanwi aw sabiyin lam yumayyiz li tawafin. Macam-macam air mutlak ya, satu yaitu air yang mengendap yang berasal dari uap air suci yang mendidih. Dua, air yang rusak campurannya, yaitu air yang tidak berubah karena bercampur suatu barang, umpamanya air yang 2 kola tercampur sirup. Air 2 kola tercampur sirup setengah botol atau jakfaron, namanya air tetap. Nama airnya tetap, namun nama sirupnya hilang. Nama sirupnya yang hilangnya. 3, air yang dikoyet terikat dengan keadaan tempat seperti air laut, air sumur, air sungai, air kendi, dan sebagainya. Air itu disebut air saja tanpa menyebut koyetnya pun sudah cukup. 4, macam air itu suci lagi mensucikannya. Sudah suci dan bisa mensucikan juga. Berbeda dengan air yang tidak cukup disebut tanpa koyet seperti air mawar, air kelapa, air tebu, dan sebagainya. Air tersebut suci tetapi tidak mensucikan. Kalau dipakai untuk bersuci, misalkan wudhu atau mensucikan najis, air mutlak ini, air mutlak bukanlah air yang telah dipergunakan untuk bersuci fardu. Misalkan ini ya, misalnya menghilangkan hadas kecil atau besar ya, walaupun bersuci dengan menggunakan cara mazhab Hanafi yang tidak mewajibkan niat, atau anak kecil yang belum tamyiz untuk tawaf, air itu disebut mustakmal. Jadi air air dari buah-buahan tadi kayak tebu, air mawar, dari tumbuh-tumbuhan itu, terus dari kelapa, itu emang suci tapi tidak mensucikan, disebut air mustakmal itu air tadi. Tapi kalau air mutlak gak apa-apa kalau untuk wudu, seperti air sungai, air laut, air sumber atau air hujan, itu gak masalah. Wa izalati najasin walau ma'fuan anhu qalilan ay hala kaunil musta'mali qalilan aiduna al-qullataini fa in jumi'al musta'malu fa balagha qullataini wa mutahhirun kama law jumi'al mutanajjisun fa balagha qullataini wa lam yataghayyar wa in qalla ba'du bi tafriqihi. Bukan air bekas menghilangkan najis, walaupun najis yang dimaafkan serta jumlah air mustakmal itu sedikit, yaitu kurang dari 2 kolah. Kalau air mustakmal dikumpulkan hingga menjadi 2 kolah, maka air tersebut suci dan mensucikan. Seperti halnya air mutanajis dikumpulkan hingga mencapai 2 kolah dan tidak berubah sekalipun jumlahnya menjadi berkurang karena terpisah-pisah sudah dikumpulkan. Fa'ulima anal isti'mal la yasbutu illa ma'akillatil ma'i ay wa ba'da faslihi anil mahallil mustamali walau hukman kanja wa zaman kibal mutawaddi aw rukbatahu wa in ada li mahallihi aw intaqala min yadin li ukhra na'am la yadurru fil muhdisi infisalul ma'i minal kafi ila sa'idi wala fil junubil infisaluhu minar ra'si ila nahwis sadari mimma yaglibu fihi taqadufu. Yang artinya dengan demikian jelaslah bahwa sebutan mustakmal itu hanya terdapat pada air yang sedikit ya, yaitu sudah terpisah dari tempat pemakaiannya, yaitu anggota wudhu, pakaian yang dicuci dan sebagainya. Walaupun hanya secara hukum, misalkan air yang melewati belikat atau lutut orang yang berwudhu, dari usapan kepala atau yang jatuh dari mukanya, walaupun kembali ke tempatnya pemula, tetap mustakmal atau bekas terpakai, atau air yang pindah dari satu tangan ke tangan lainnya. Memang demikian, tetapi tidak apa-apa bagi orang yang berhadas bila berpisahnya air itu dari telapak tangan ke ruas tangan.
Begitu juga orang yang junub bila berpisahnya air itu dari kepala ya. Bila berpisahnya air itu dari kepala ke anggota tubuh lainnya, misalnya ke dada. Far'un law adkhal mutawaddi'u yadahu bi qasdil ghusli 'anil hadasi aw la bi qasdin ba'da niyatin junubin aw taslisi wajhil muhdisi aw ba'dal ghuslatil ula in qasadal iktisar 'alaiha bila niyati tirafin wala qasdi akhdil ma'i lighardin akhara sara musta'malan binisbati lighairi yadihi falahu ayasila bima fiya baqiya sa'idiha. Yang artinya cabang, seandainya seorang berwudu dengan cara sebagai berikut, yaitu pertama ini memasukkan tangannya ke tempat air, memasukkan tangan ke tempat air dengan maksud membersihkan hadas. Yang B, tanpa masuk menghilangkan hadas tetapi sesudah berniat mandi junub. C, sesudah 3 kali membasuh mukanya. Dan terus D, sesudah basuhan pertama kalau bermaksud mempersingkatnya tanpa niat menyauk serta mengambil air untuk tujuan lain, misalnya bukan untuk minum, mencuci baju dan sebagainya, air itu menjadi mustakmal dengan nisbat selain pada tangannya. Oleh karena itu dia hanya boleh membasuh siku serta kedua tangannya dengan menggunakan air itu sebab masih dalam satu anggota wudhu. Jika air itu berpindah ke anggota tubuh lain, misalnya ke kaki dan sebagainya, maka hukumnya menjadi mustakmal. Oke, cukup sekian video dari saya. Kalau ada kekurangan dan kelebihan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum video ini saya tutup, jangan lupa like dan subscribe channel saya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa juga di-share agar bermanfaat kepada teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi wa taufiqul hidayah, wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.